Terbongkar sebuah rahasia besar, mengapa para pendukung kubu 01 dan 03 dipimpin oleh paslon dukungan mereka ini Oke. masih seperti belum mau mengakui kemenangan Prabowo Gibran. Iya guys ya, Padahal sepertinya begitu guys ya. pengumpulan suara resmi di KPU sudah mencapai hampir 70% suara atau mungkin Wow. lebih saat video ini diupload nanti. Dan inilah rahasia besar yang sepertinya Oke guys, disembunyikan. seperti apa Saya rahasia yakin para besarnya, pengamat guys? politik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel Al Cohlir. Oke guys, reaksi kali ini guys kami tertarik mereaksi ramalan kartu tarot Bang Denny Darko guys, dengan video YouTube channelnya yang berjudul Prabowo Gibran dipastikan OTW istana, mengapa Anies Ganjar masih belum mau akui. Wah, alasan sebenarnya mengapa kubu 01 dan 03 belum akui kemenangan Prabowo Gibran guys. Oke guys, gimana videonya guys, penjelasan kartu tarot Bang Denny Darko ini? Yuk guys, langsung saja kita simak bersama-sama agar gak gagal paham. Yuk klik. Terbongkar sebuah rahasia besar, mengapa para pendukung kubu 01 dan 03 dipimpin oleh paslon dukungan mereka ini masih seperti belum mau mengakui kemenangan Prabowo Gibran. Padahal ya guys ya, sepertinya begitu guys ya. Pengumpulan suara resmi di KPU sudah mencapai hampir 70% suara atau mungkin lebih saat video ini diupload nanti. Dan inilah rahasia besar yang sepertinya disembunyikan. Saya yakin para pengamat politik atau orang-orang yang menyukai tentang konspirasi politik di negeri kita akan sangat menyukai konten yang akan saya bawakan. Maka pastikan kalian menonton hingga selesai dan kalian berikan pendapat kalian di bawah sini. Kira-kira betul atau apa yang saya katakan ini sesuatu yang tidak akan mungkin terjadi. Yuk kita akan mulai dari kartu yang pertama. Sebenarnya 01 dan 03, Anies Imin dan Ganjar Mahfud ini sudah menyadari sepenuhnya kalau dirinya ini sudah kalah. Sudah menyadari jika pemenangnya adalah Prabowo dan Gibran. Sudah tahu kalau memang ada kecurangan, tapi ini pun terjadi juga di kubu mereka. Dan mereka pun sudah tahu bahwa apapun upayanya tidak akan memungkinkan untuk A, mengadakan pemilu ulang, B, merubah hasil pemilu, C, memakzulkan presiden atau bahkan menganulir kemenangan Prabowo Gibran. Sehingga apa sebenarnya yang mereka perjuangkan? Kenapa mereka terlihat masih ngotot dan meminta, kenapa nggak meminta ini influencer mereka ini untuk terus menyuarakan tentang kecurangan dan kemungkinan bahwa Prabowo Gibran ini masih mungkin untuk dianulir dan Pak Jokowi ini masih sangat dimakzulkan. Tak kurang nama-nama ini orang-orang yang saya follow ya, seperti Rocky Gerung, Refli Harun, dan juga Ep Saipullah. Betul sekali, saya memfollow mereka semua dan mendengarkan konten-konten mereka. Ini seakan masih tetap menyuarakan bahwa 01 dan 03 ya. Kayaknya 01 aja deh mereka ini. Itu masih memiliki kesempatan untuk bisa memenangkan Pilpres ini. Dan itu semua saya kira terjadi karena adanya panggung depan dan panggung belakang perpolitikan. Panggung depan adalah sesuatu yang sifatnya normatif, sesuatu yang dikatakan secara ambigu. Tapi panggung belakang, disinilah manuver-manuver politik dan lobby-lobby terjadi. Dan yang kita lihat, ini adalah aksi panggung depan yang berusaha untuk dimunculkan. Lalu apa panggung belakang yang akan kita bongkar nanti? Saya melihat bahwa para pengikut yang sudah kalah perang ini tetap harus dikumpulkan dan dikonsolidasi karena mereka adalah aset yang sangat berharga. Mereka adalah orang-orang dengan ideologis yang mereka yakini harus diperjuangkan. Mereka adalah orang-orang yang militan. Mereka adalah orang-orang yang merasa bahwa mereka ini harus menunjukkan eksistensinya, bahwa apa yang di luar mereka ini harus disadarkan. Mereka tidak ingin living coexisting. Mereka nggak mau hidup bersama orang-orang yang memiliki perbedaan sikap dan sifat. Kalau bisa mereka bersama kelompoknya, dan kalaupun tidak, ada sebuah tanda-tanda yang menunjukkan bahwa kita ini adalah kelompok yang berbeda. Maka ini seperti teman-teman kita yang hijrah. Memang sengaja menunjukkan dengan menumbuhkan jenggot secara dibiarkan dan tidak berkumis, atau menggunakan celana yang isbal atau lebih tinggi dari mata kaki, mengenakan pakaian yang menutupi area belakang tubuh kita, bokong maksudnya, dan simbol-simbol identitas lain yang berusaha untuk ditunjukkan, yang memang ingin menunjukkan bahwa kita ini berbeda. Hal tersebut tidak salah, tapi akan jadi sedikit bermasalah atau banyak saat itu digerakkan dalam sebuah bermasalah. Nah, orang-orang ini adalah aset politik
Ya, yang emang akan benar terus sih, guys, bisa ya. dipergunakan. Kalau Orang-orang dicermati ini hanya bisa diwadahi secara oleh detail. satu partai saja, Partai Keadilan Sejahtera. Dan jika kalian bertanya seberapa banyak, kita mencoba untuk melihat dari orang-orang yang memilih Anies Imin saja, yang berjumlah Oke. lebih dari 25%. Dan Wus. ini artinya seperempat dari pemilih itu adalah orang-orang dengan identitas ini tadi. Ini kan satu pangsa yang besar. Dan pangsa ini hanya dimiliki oleh Anies Baswedan dan PKS saja. Loh Mas Darko, kan ada Nasdem dan juga PKB. Ya, kan Saya ada pikir Nasdem sih sama mereka PKB, ini, guys, tuh. kalau kata ayah saya, zaman baby boomers dulu di Pulau Jawa, bilangnya itu cuman angka ikut saja. Maka jika kita melihat bahwa domain ini hanya dimiliki oleh Mas Anies dan juga PKS, maka akan terjadi sebuah tarik-menarik besar yang akan memperebutkan aset ini tadi antara Mas Anies dan PKS jika mereka ini tidak bersatu. Dan saya belum melihat ada sebuah manuver atau keinginan Mas Anies untuk masuk dan menjadi kader PKS. Kita tahu bahwa putri Mas Anies ini kan tidak mengenakan hijab. Sedangkan kalau masuk PKS, saya pikir anak yang masih kecil pun mungkin kalau lebih baik bisa dihijabi juga kalau perempuan. Maka kita melihat bahwa Mas Anies ini sebenarnya nggak PKS-PKS amat, tetapi mungkin saja memang cukup pandai dan cerdas untuk mempergunakan kekuatan dan daya dukung politik orang-orang seperti pengikut PKS ini tadi, pengikut atau pencinta habaib, dan kelompok-kelompok masyarakat yang terasosiasi dengan hal-hal itu tadi. Maka saya kok curiga, jangan-jangan akan muncul partai baru nanti. Partai ini akan seperti apa? Saya pikir partai ini adalah partai Islam modern yang lebih akan bisa menerima multi etnis. Jadi kebayang kalau mungkin orang-orang seperti Ustadz Felix Xiao itu mungkin akan lebih cocok ke sini dibandingkan ke PKS. Orang-orang yang bisa menunjukkan satu cita rasa bahwa Muslim itu nggak cenderung dengan ke Arab-Araban. Tapi ini barulah sebuah teori. Tapi teori yang cukup menarik. Dan saya melihat jangan-jangan ini memang tidak dieksplod agar hal ini tidak menjadi polemik sebelum bisa disajikan dengan lebih siap lagi nantinya. Dan mengapa para pengikut ini perlu dipom-pom, perlu dibuat happy, perlu divalidasi kesedihan dan juga kesakit-hatian mereka adalah karena jika nanti diperlukan, mereka ini itu bisa dan sangat mudah untuk dimobilisasi. Kasih aja deretan 3 angka, maka mereka akan berbondong-bondong datang dengan dalih membela agama Islam. Atau ajak mereka datang ke sebuah acara politik, tapi lebih syarat dengan nuansa keislaman modern yang diadakan di Jakarta International Stadium, maka mereka akan terkumpul dengan secepat kilat. Maka siapa yang nggak akan ngiler dengan kekuatan massa yang luar biasa dahsyat ini tadi. Sehingga tidak heran mengapa banyak sekali influencer-influencer atau orang-orang yang memang sengaja ingin menyenangkan mereka karena mendapatkan cuanisasi dari hal-hal ini tadi. Jadi ingat DNA Pro ya. Karena kan kalau mereka ini terus menyuarakan pemilu ini masih bisa diulang. Kita ini sedang dalam perjuangan. Perjuangan ini tidak berhenti di sini. Maka hal seperti itu akan sangat mudah untuk membuat orang berkumpul. Saat masa berkumpul otomatis uang akan berdatangan. Dan nama orang-orang ini akan semakin terkenal. Subscribers YouTube-nya pun ini langsung berjuta-juta dalam waktu kurang dari 1 tahun. Yang menunjukkan bahwa orang-orang ini tadi memang perlu diwadahi, difasilitasi, dan divalidasi perasaan mereka. Dan ini akan bisa dipergunakan sebagai bargaining politik kepada partai yang, let's say, partai koalisi sekarang kan sudah gendut tuh. Mereka pasti akan terpecah, tinggal menunggu masalah waktu. Tinggal ditempel saja, maka akan mempergemuk dan memperkuat partai yang ingin membalelo ini tadi. Dan ini semua pasti akan dikalkulasi dengan hitungan kekuasaan. Kumpulan manusia sebuah kekuatan, dan siapapun yang bisa mengendalikannya, maka dia memiliki bargaining position yang sangat besar. Dan ini semua tidak terlepas dari ajang pilkada yang sebentar lagi akan terjadi. Jika Anies Baswedan dinyatakan kalah, maka dia pasti akan mengikuti kontestasi pemilihan gubernur DKI Jakarta lagi untuk mempertahankan popularitas dan elektabilitasnya. Juga untuk menutup jalan orang-orang yang lain yang akan bisa menyalipnya di Pilpres 5 tahun lagi. Maka orang-orang ini memang harus dirawat, harus tetap difasilitasi. Dan orang-orang ini harus tetap divalidasi kebenciannya. Kepada siapa? Kepada Jokowi tentu saja. Maka ini perlu untuk terus dijaga, diberikan berita-berita yang kalau menurut saya sudah masuk kategori menyesatkan, dan diberikan harapan-harapan yang tidak akan pernah
kesampaian. Oh, Dan oke, sejatinya 5 tahun lagi, 2029 lagi. itu sebenarnya nggak terlalu lama. Dan Kartu itu King of harus Sword. dimulai dari hari-hari sekarang ini tadi. Pemilu 2029 itu dimulai dari sekarang. Dan jika semua langkahnya ini bisa terus diukur, maka jumlah orang-orang ini akan terus membesar. Terutama saat kita mengetahui gerakan hijrah yang Gerakan semakin hijrah. populer setiap harinya. Sedangkan wadahnya hanya ada PKS saja. Maka bagi saya ini bukanlah tentang kesia-siaan. Ini bukan ketidaktahuan. Ini bukan tentang perjuangan seperti yang mereka katakan. Dan ini murni politik yang dalam demokrasi memandang manusia adalah sebuah currency politik yang bisa diperjualbelikan. Maka milenial dan Gen Z harus mulai melek dengan kenyataan ini. Oke. Jangan mudah untuk terprovokasi Oke, atau oke. memilih sesuatu hanya karena emosi. Pastikan Oke, kalian Bang Denny. memilih karena kalian memiliki kesamaan visi, bukan karena kalian memiliki rasa benci yang serupa kepada figur yang sama. Oke, Terima kasih guys, ya. untuk kalian semua yang masih menyaksikan hingga akhir konten ini. Maka channel ini adalah untuk kalian. Silakan subscribe, like, dan bagikan jika ini membuka mata kalian. Dan sampai jumpa di Oke. konten yang selanjutnya. Nah, oke guys, begitulah guys video penjelasan ramalan kartu tarot Bang Denny Darko dengan videonya yang berjudul Prabowo Gibran dipastikan OTW istana. Mengapa Anies Ganjar masih belum mau akui? Oke guys, cukup sekian lah guys reaksi saya kali ini. Jika ada kesalahan kata-kata yang kami ucapkan, kami mohon maaf sebanyak-banyaknya. Sampai jumpa lagi besok. Terima kasih. Jangan lupa subscribe, like, dan komen channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.